Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, menjelang siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan best practice untuk aksi PPL 1 dan 2, yaitu menggunakan metode STAMP, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ahmad Fauzi MPD, dan juga Guru Pamo, Ibu Dini Fitria Nurul Aisyah SSI, serta yang saya hormati teman-teman seperjuangan PPG Daljab Kemenag tahun 2023, jurusan Biologi. Sini saya melakukan PPL aksi 1, yaitu materi sistem pencernaan pada manusia di kelas 8, dan PPL 2, materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 7. Oleh saya sendiri, yaitu Neng Ropika. Nah, yang menjadi latar belakang praktik saya yang pertama, kurangnya motivasi belajar siswa dengan hasil nilai pembelajaran. Sebagian siswa masih kurang dari KKN. Kemudian yang kedua, pembelajaran di sekolah masih bersifat konvensional dengan model pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang ketiga, sekolah belum mengembangkan model pembelajaran yang inovatif yang memanfaatkan teknologi. Dan yang keempat, kurangnya keterampilan abad 21, yaitu creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication, dan collaboration yang terbangun dalam diri siswa ketika proses pembelajaran. Nah, untuk lokasi PPL 1 dan 2, yaitu di sekolah saya sendiri, MTS Al-Misbah, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Untuk lingkup pendidikannya Madrasah Sanawiyah. Nah, tujuan yang ingin dicapai pada PPL aksi 1 yaitu menerapkan model pembelajaran yang inovatif dengan model PBL atau Problem Based Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran biologi materi sistem pencernaan pada manusia di kelas 8. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 15 dan 16 Juni tahun 2023. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari PPL aksi 2 yaitu menerapkan model pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning untuk melatih siswa dalam keterampilan abad 21 pada mata pelajaran biologi, materi klasifikasi makhluk hidup di kelas 7. Tanggal pelaksanaannya 1 dan 3 Juli tahun 2023. Nah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, dengan praktik ini diharapkan dapat memberikan solusi motivasi bagi rekan guru yang lain dalam mengembangkan model pembelajaran yang inovatif sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, model pembelajaran berbasis PBL dan PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang semakin baik. Yang ketiga, dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif, media pembelajaran yang menarik, bersifat student center dengan pembelajaran abad 21 yaitu 4C yang tadi creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication dan collaboration, sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, lalu peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, 1, sebagai pendidik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mendidik sesuai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai peneliti untuk menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi di sekolah. Yang ketiga, sebagai mahasiswa PPG Kemenag tahun 2023 di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga saya bertanggung jawab melaksanakan tahapan PPL aksi 1 dan 2 untuk menjawab permasalahan yang memerlukan solusi.
Adapun tahapan dalam praktik PPL aksi 1 dan 2 yang telah saya lakukan, yang pertama melakukan kajian literatur berdasarkan penelitian sebelumnya terhadap permasalahan dan solusi. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara kepada ahli pendidikan mengenai permasalahan dan solusi. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen evaluasi. Yang keempat, melaksanakan PPL aksi 1 dan 2 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang kelima, mendokumentasikan kegiatan dengan rekam video selama pelaksanaan pembelajaran. Ini untuk modul ajar yang sudah saya susun berdasarkan kurikulum Merdeka. Dan ini adalah hasil rekaman video PPL 1 dan PPL 2. Selanjutnya, tantangan yang saya rasakan atau selama proses PPL ini, yang pertama dalam menyusun modul ajar yang menerapkan kurikulum Merdeka, karena di sekolah saya belum menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, dalam menyiapkan bahan ajar LKPD yang menarik dan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, yang menjadi tantangannya itu menyusun instrumen yang berbasis HOTS. Kemudian yang keempat, menghadirkan peserta didik dalam pelaksanaan praktik PPL 1 dan 2 karena telah memasuki waktu libur. Kemudian yang kelima, membangkitkan motivasi belajar siswa dari mulai persepsi sampai penutupan. Yang keenam, pada kegiatan pembelajaran, siswa belum terbiasa melakukan diskusi ataupun mengisi LKPD. Yang selanjutnya, kesesuaian produk siswa dengan tujuan pembelajaran, sarana prasarana pembelajaran yang masih terbatas, kemudian jaringan WiFi yang tidak stabil, dan proses perekaman dan editing PPL aksi 1 dan aksi 2. Nah, untuk aksi, langkah, dan strategi yang saya lakukan, yang pertama memilih model pembelajaran yang inovatif, yaitu model PBL dan PJBL. Kemudian yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran sesuai arahan dari dosen dan guru pamong, serta hasil kajian literatur mengenai kurikulum Merdeka. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi TPACK dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan pembelajaran abad 21. Nah, pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang pertama saya sebagai guru PPL 1 dan 2, kemudian dosen dan guru pamong selama kegiatan perkuliahan PPG yang selalu membimbing dalam setiap tahapannya. Yang ketiga, kepala sekolah yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kegiatan PPL aksi 1 dan 2, siswa dan siswi kelas 7 dan kelas 8 yang mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian guru dan teman sejawat yang ikut membantu dari mulai wawancara dan perekaman. Selanjutnya, keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam setiap kegiatan. Nah, ini untuk prosesnya. Yang pertama, saya membuat media ajar dari PowerPoint untuk PPL 1 dan PPL 2, kemudian menyusun LKPD dan materi ajar menggunakan aplikasi Canva, kemudian menyiapkan instrumen penilaian menggunakan aplikasi Quizzes, dan melaksanakan praktik pembelajaran PPL 1 dan PPL 2. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini terlihat dari siswa merasa senang dengan cara belajar model PBL maupun PJBL, karena pembelajaran dengan cara diskusi berpusat pada siswa, pemecahan masalah, membuat produk, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Siswa juga belajar bersosialisasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, motivasi belajar siswa meningkat karena guru menyediakan rangka pembelajaran yang menarik. Yang keempat, siswa memiliki keterampilan membuat produk pembelajaran.
Apakah hasilnya efektif atau tidak? Hasilnya efektif karena siswa yang hadir selama pembelajaran antusias untuk mengikuti proses pembelajaran, mulai dari awal pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Itu membuktikan motivasi belajar siswa meningkat dengan pembelajaran model PBL maupun PJBL. Kemudian hasil belajar siswa juga meningkat. Nilai post-test lebih besar dari nilai pre-test. Siswa dapat menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Respon orang lain terkait strategi yang saya lakukan, melihat tayangan video juga, respon kepala sekolah, guru, rekan sejawat, itu memberikan respon yang positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan. Karena dirasa berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa dan solusi pembelajaran yang berbasis abad 21, serta memberikan solusi pada kehidupan nyata sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan. Yang menjadi faktor keberhasilan, pertama, semangat dari dalam diri guru dalam mendidik siswa dan melaksanakan tugas. Kemudian dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, proses pembelajaran yang sesuai dengan tahapan sintak pembelajaran. Dan yang keempat, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan tetap saja masih ada kekurangan. Yang pertama, dari segi sarana prasarana yang dimiliki masih terbatas. Kemudian yang kedua, kemampuan yang masih belum dikembangkan. Yang ketiga, jumlah siswa yang hadir kurang dari jumlah siswa yang direncanakan. Dan yang keempat, proses perekaman dengan media dan alat yang terbatas. Nah, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Bagi saya, pembelajaran dari keseluruhan aksi 1 dan 2. Yang pertama, untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan terstruktur. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan pengkondisian kehadiran peserta didik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran harus lebih bervariasi. Yang keempat, pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang kelima, media, alat, atau bahan pembelajaran harus lebih inovatif. Yang keenam, guru juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, sehingga bagi siswa menjadikan pembelajaran itu bermakna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.